Halo semuanya, perkenalkan nama aku Fakhruddin Hidayat dengan NIM C2401231083. Jadi pada kesempatan kali ini aku bakalan memberitahu teman-teman ya, informasiin dan juga menjelasin kepada teman-teman tentang materi biologi perikanan di minggu ke-6. Nah, jadi pada minggu kali ini kita bakalan mempelajari tentang analisis makanan ikan. Seperti yang kita ketahui, setiap makhluk hidup itu benar-benar membutuhkan makanan, karena itu merupakan salah satu ciri makhluk hidup, yaitu dengan makan ini makhluk hidup bisa terus melangsungkan kehidupannya dan tumbuh dan berkembang gitu teman-teman. Nah, makanan itu tuh penting banget untuk tumbuh dan berkembang, tapi teman-teman tahu nggak makanan itu apa? Nah, makanan itu merupakan zat ataupun organisme ataupun bahan yang digunakan oleh ikan ya untuk menunjang kehidupannya gitu. Dan setiap ikan itu punya kebiasaan yang berbeda. Jadi tiap ikan itu punya kebiasaan makan yang berbeda. Jadi cara ikan dalam mencari makan dan menangkap makanannya ya, dalam menganalisis makanannya itu punya cara yang berbeda-beda teman-teman. Itu dinamakan sebagai feeding habits. Nah, dalam biologi perikanan sendiri juga ada namanya feeding periodicity. Nah, di mana feeding periodicity itu adalah jangka waktu ataupun periode waktu di mana ikan mencari makan atau makan dalam waktu 24 jam gitu teman-teman. Makanya tinggal ingat aja feeding periodicity gitu. Nah, aku juga bakal ngejelasin tentang ikan itu sendiri. Ikan itu sendiri kan ada yang jenisnya karnivora ya, ada juga yang herbivora dan juga omnivora. Teman-teman udah tahu dong kalau karnivora itu pemakan daging dan herbivora itu pemakan tumbuhan, dan omnivora adalah pemakan segalanya gitu. Itu juga ada pada tiap ikan teman-teman. Nah, dengan kita mengetahui analisis makanan ya, ikan apa yang makanan apa yang dimakan oleh ikan, kita bisa mengetahui tentang ekologi gitu. Kita bisa mengetahui struktur dan peran ikan dalam ekologi. Jadi ikan itu tuh berperan apa sih di ekologinya gitu, dalam lingkungan itu apa sih apa sih pengaruh ikan tersebut gitu terhadap lingkungan perairan tersebut gitu. Dan aku juga bakal jelasin kalau nih ya, usus ikan itu tuh tiap jenis ikan itu beda gitu. Jadi pada ikan karnivora umumnya panjang ususnya kalau diurai itu tuh panjangnya sekitar kurang dari 1 cm dengan menghitung panjang usus relatif, di mana panjang ususnya itu kita bagi dengan panjang total tubuhnya gitu. Kalau misalnya herbivora gimana? Nah, herbivora ini biasanya panjangnya lebih daripada panjang tubuhnya, biasanya 3 kali lipat lebih panjang daripada tubuhnya. Kalau yang omnivora itu cenderung 1-3 gitu teman-teman. Nah, mungkin nggak sih ada tumbuhan atau fitoplankton di dalam tubuh ikan karnivora? Mungkin ya, mungkin. Jadi ada kasus juga biasanya di mana fitoplankton atau mungkin tumbuhan atau algae yang dimakan oleh produsen berupa krustasea atau mungkin ikan-ikan sebelumnya ya, ikan herbivora, lalu dimakan oleh ikan karnivora gitu. Ternyata sama-sama masih cerna makanan nih. Jadi fitoplankton ataupun tumbuhan yang ada dalam ikan herbivora masih dalam proses pencernaan dimakan tuh sama ikan karnivora gitu. Jadi ada sih kemungkinan untuk kita bisa menemukan alga ataupun fitoplankton di dalam tubuh ikan karnivora. BTW kenapa sih ususnya panjang? Nah, kalau kenapa ususnya panjang itu karena kalau ikan herbivora sendiri umumnya kan makanannya serat ya, jadi butuh waktu untuk mencerna itu gitu. Jadi makanya ikan herbivora tuh cenderung punya usus yang panjang teman-teman gitu. Pada praktikum kali ini kita bakalan ngebelah lambung dan juga usus dari ikan. Jadi kita bakal kerik nanti. Habis kita kerik nanti kita bakal tahu apa aja sih yang ada dalam lambungnya gitu, apa sih yang dimakan ikan tersebut gitu. Jadi kita tahu gitu mungkin ikan tersebut tuh makan apa aja. Kita jadi tahu bisa menentukan tentang ketersediaan makanan tersebut gitu. Nah, kalau misalnya pada praktikum tadi kita bakalan ngebelah lambungnya, terus kita amati di preparat ya teman-teman.
kita timbang dulu tapi dengan prosedur praktikum ya. Lalu kita bakalan ngelihat tuh, dan hasilnya itu bakal kita identifikasi gitu teman-teman. Ya mungkin itu aja sih yang bisa aku jabarin dari materi analisis ikan ya, analisis makanan ikan gitu. Jadi dengan kita mengetahui dan mempelajari analisis makanan ikan gitu, kita tahu nih ikan tersebut tuh makannya apa gitu, hubungan predasi, hubungan makan gitu, ketersediaan makanan dalam wilayah perairan gitu. Kita jadi tahu tuh apa aja sih gitu, dan kita juga bisa mengetahui nilai-nilai ekonomis apakah ikan ini bisa dibudidayakan atau enggak gitu teman-teman. Oke, mungkin sekian dulu materi dari aku. Semoga teman-teman dapat memahaminya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.